Mereka hiduplah Indonesia Raya. Hidup buruh, hidup petani, hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Dengan adanya demo yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Ya, Hari Buruh ya, Hari Buruh itu yang seringkali disebut orang sebagai May Day, Hari Buruh sedunia. Sebenarnya Hari Buruh penting diperingati bersama-sama agar semua pihak, baik itu majikan maupun buruh, sama-sama mengerti posisi masing-masing. Demonstrasi buruh tetap penting dalam kaitan untuk mengingatkan kembali majikan atau pengusaha mengenai kewajiban-kewajiban mereka terhadap buruh. Mengingat buruh juga sebagai manusia memiliki hak, di mana antara lain adalah hidup yang layak, di mana upah dipenuhi dengan sesuai standar yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Nah, barangkali ini bisa mengingatkan kita bersama-sama. Jadi mahasiswa di sini dengan cara yang tanda kutip mengingatkan lewat demonstrasi itu agar pengusaha tidak lupa dengan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap aturan perundangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Menurut Bapak Akhludin, bagaimana seharusnya tindakan pemerintah agar mungkin antara buruh dan pengusaha ini bisa disejajarkan? Ataukah perlu revisi undang-undang, ataukah perlu dengan cara yang lain supaya bisa keinginan dari para buruh dan para pengusaha seperti pabrik atau dan lainnya bisa seiring dengan sama-sama menguntungkan? Iya, di zaman dulu, zaman ketika Orde Baru masih berkuasa, itu ada istilah hubungan industrialis Pancasila. Hubungan industrialis Pancasila itu terdiri dari tripartite, di mana ada pengusaha, kemudian ada pekerja, dan di pihak yang ketiga ada negara. Jadi hubungan segitiga, ada negara, ada pengusaha, ada pekerja. Nah, ketiga-tiga pihak ini duduk bersama-sama untuk membahas tentang bagaimana seharusnya ekonomi nasional ini bisa berjalan seperti yang dikehendaki tanpa harus mengalahkan pihak tertentu, terutama buruh di sini. Sehingga karena posisi buruh seringkali lemah, perlu ada negara masuk ke sana untuk mengatur hak maupun kewajiban para pihak. Nah, itu harapan idealnya. Namun dalam kenyataannya setelah ini berjalan ternyata toh negara tetap berpihak, kadang-kadang berpihak pada negara, pengusaha, sehingga buruh seringkali terabaikan. Dari segitiga tersebut, menurut Bapak Akhludin, dari manakah yang perlu diperbaiki terlebih dahulu? Ataukah dari sisi sistem pemerintah, ataukah dari buruhnya, atau dari para pengusahanya, atau kebijakan-kebijakan dari pengusaha tersebut? Ya, sejak reformasi nampaknya ada perbaikan ke arah itu, sehingga hubungan tiga pihak yang pernah dipraktekkan oleh pemerintahan Orde Baru ini mengalami revisi oleh pemerintahan baru, di mana regulasi ataupun aturan perundangan yang ada di zaman reformasi ini ternyata lebih menjamin, lebih memperhatikan hak-hak pekerja. Tidak seperti dulu ketika Orde Baru berkuasa lebih memihak pada pengusaha. Tapi yang sekarang nampaknya kedudukan itu imbang, bahkan seringkali lebih pekerja lebih memperoleh perhatian relatif dibanding zaman Orde Baru. Tapi nampaknya ini akan mengalami kesulitan juga, karena ketika hak pekerja dipenuhi sesuai dengan standar, nampaknya pengusaha kita juga kesulitan, karena terutama pengusaha yang go internasional itu akan kesulitan bersaing dengan produk-produk luar negeri, karena produk di luar negeri itu ongkos produksinya relatif lebih murah, sedangkan kita mahal. Kenapa? Karena di satu sisi pengusaha harus memenuhi standar pengupahan terhadap buruh beserta hak yang mengikutinya. Di sisi yang lain, ongkos birokrasi atau pungli itu masih tinggi di Indonesia ini. Nah, sehingga beban-beban ini ditanggung oleh pengusaha.
dengan beban semacam ini ketika produknya di launching ke pasaran internasional mereka kalah bersaing secara harga. Ini juga menyulitkan pengusaha. Ya mungkin akan ada solusi lain barangkali kelak yang menguntungkan semuanya saja, apakah pengusaha ataupun buruh. Saya kira itu. Tentang kedepannya nih, bagaimana mungkin harapan-harapan atau pandangan Bapak bagi perekonomian terutama para buruh ya untuk kedepannya, bagaimana dari Bapak? Harapan saya buruh mengerti posisi pengusaha sehingga ketika mereka melakukan aksi-aksi demonstrasi maupun mogok, mereka tidak secara membabi buta memaksakan target-target politik dari kaum buruh. Mereka juga harus mengerti posisi pengusaha. Mereka juga kesulitan ketika mereka produknya itu tidak laku hanya karena ongkosnya tinggi, maka buruh harus ngerti bahwa pengusaha kesulitan bersaing di pasaran ini karena memang ongkos birokrasinya mahal, banyak pungli. Di luar itu pengusaha dipaksa memenuhi hak-hak pekerja sehingga beban pengusaha ini juga ganda, menyangga beban birokrasi di satu pihak, di pihak yang lain menyangga beban karena harus memenuhi hak-hak pekerja. Itu kesulitan pengusaha di Indonesia, sehingga buruh ketika melakukan mogok maupun aksi demo, mereka juga tidak hanya menyerang pengusaha, tapi juga terpenting adalah negara dalam hal ini. Saya kira itu ke depan. Baiklah, demikian wawancara kita dengan Bapak Akhiruddin.